Halo Rencang. Oke, balik lagi bareng aku Nizar. Nah, di video kali ini aku grebek sneakers, cuman kita sesinya santai aja. Kalau yang episode sebelumnya kita modelnya grebek ke rumahnya, terus dicek dia koleksi apa aja. Kalau ini kita langsung gini aja karena kondisinya juga lagi gini. Nah, ini aku lagi sama salah satu temen aku. Kita kenal waktu basket ya, Mas? Siap. Nah, jadi kita kenal waktu kita main basket, terus sampai sekarang kenal dan aku ajak bikin video bareng. Kenalin dulu, Mas. Nama aku Adit, kenal Nizar main basket. Aku suka koleksi sepatu dari ya udah lama lah gitu. Oke, jadi awalnya dari Bugi ya, Mas? Yep. Bugi ID, kalian tahu mereka bikin kayak main-main basket iseng-isengan gitu, terus kita ketemu di lapangan gitu, terus ya saling kenal, lama-lama ngobrol, terus dikasih tahu juga sama Mas Rio Bugi, katanya Mas Adit koleksi sneakers. Jadinya wah, menarik nih kalau di grebek kita lihat apa aja koleksinya. Ini kalian bisa lihat nih di belakang nih lumayan wow juga koleksinya Mas Adit nih, lumayan banyak. Kita langsung ngobrol-ngobrol nanya-nanya aja. Mulai suka sneakers dari kapan, Mas? Dari zaman SMA. Nah, dulu tuh mantan pacarku, istriku sekarang. Wah, sekarang istrinya. Nah, itu tuh dia dapat beasiswa gitu kan. Lalu kayak ngajarin beli sepatu lah kayak gitu. Sampai sekarang dulu dibeliin fans slip on itu, slip on kotak-kotak checkerboard itu zaman SMA itu tahun berapa ya? Sekitar 2004 ya. Udah dari situ dia dapat beasiswa, lalu setiap dapat ngajakin beli sepatu sampai sekarang sih. Cuman akhirnya banyakkan aku yang punya sepatunya. Berarti udah lama banget karena dari Mas Adit SMA, sekarang Mas Adit udah punya istri dan udah punya anak. Berarti kan udah lama banget Mas Adit suka sneakers. Terus sneakers yang paling disenengin tuh kayak ada satu merek tertentu atau sebenarnya merek apa aja yang kalau menurut Mas Adit tuh bentuknya senang, terus historinya suka itu dibeli, atau ada kayak merek tertentu yang satu merek itu terus gitu? Enggak sih, aku punya ini sih, apa kayak garis besar sepatu yang aku sukain. Biasanya itu sepatu basket yang vintage tahun 90-an gitu. Kalau merek kebanyakan sih sepatuku Nike sih ya. Nike. Karena emang tahun 90-an itu banyak sepatu basket Nike yang keren-keren menurut aku. Kalau sekarang sih apa ya, karena kondisi keuangan anak aku udah tambah gede, banyak pengeluaran, aku beli sepatunya nggak mungkin beli sepatu mahal-mahal banget. Aku cuma beli yang simpel-simpel aja, yang warnanya putih, bahannya leather kayak gitu-gitu sih. Cuman kalau dulu aku tuh suka banget sepatu basket klasik lah gitu. Sepatu basket tahun 90-an kayak gitu. 90-an. Ini di sini ada, kalau yang baru-baru ada Nike React, terus kalau di sini ada ini Itu Air Force One. oh, Air Force One. Nah, yang bawahnya Air itu Force. blazer. Ada Air Force One, ada blazer, ada Air Max, Air Max. Jadi memang kebanyakan Nike, tapi ada juga Reebok, ada Adidas juga, Converse. Tapi tipenya nih kalau aku ngeliat memang tipenya yang unik-unik sih, kayak yang Pump. Ini kalau mau buat main dipompa dulu. Itu beneran bisa dipompa gitu? Bisa. Kan kita pompa nih. Kita kempesin keluar anginnya. Gak begitu kedengeran sih, gitulah pokoknya. Ini dia dipompa, masuknya angin kemana aja? Kalau yang ini ke lidahnya doang. Oh, kalau lidahnya. yang misalnya yang mana ya? Nah, yang ini ke sampingnya juga, lidahnya iya, heel-nya juga. Oke, ini kalau kalian tahu yang Reebok Pump ini. Ini pasti tahu dia bisa dipompa. Jadi Ini tahun emang 90-an itu sepatu basket battle-nya adalah Reebok sama Nike. Reebok sama Jadi Nike. sepatu basket 90-an ku yang nggak Nike ya cuma Reebok. Oke, oke. Ada Converse juga ini. Yang ini termasuk salah satu most wanted ku. Punya Aris susah banget. ya, ini aku juga jarang banget lihat Nggak- Converse tapi yang bentuknya kayak nggak gini. pernah lihat kan sepatu basket Converse kayak gini kan. Ini sepatunya signature atletnya Larry Johnson, pemainnya Charlotte Hornets tahun 90-an. Dia pernah main di Space Jam sama Michael Jordan juga. Ini termasuk edisinya yang Space Jam. Nah, waktu tahun 90-an itu termasuk battle-nya tuh kayak sepatu pump gitu. Nah, Nike juga bikin pump, bisa dipompa nih. Yang pompanya dari sini. Dipompanya dari samping. Cuman tahun 90-an itu pumpnya Nike kalah sama Reebok. Kalau yang ini nggak bisa dipompa, kalau yang ini. Itu nggak bisa. Cuman semua sepatu koleksiku tuh ya nggak keren-keren banget, nggak min-min banget kondisinya karena aku selalu pakai gitu. Aku tuh daripada apa ya namanya punya sepatu tapi nggak pernah Dipajang aja. cuma dipajang doang tuh kayak bazir gitu loh. Bazir, benar. Jadi aku pakai, aku Karena basketan ya- sama Nizar ini juga koleksiku rata-rata sekali 2 kali aku pakai. Ya, ganti-ganti bener. Bener sih Mas, sama aja. Kalau aku juga prinsipku sepatu tuh esensinya buat diinjak, dipakai. Jadi ya kalau menurutku terlepas dari berapa harganya dan gimana historinya, terus entah itu rare apa enggak,
kalau menurutku dia sepatu ya Harus dipakai. Kita punya rare malah harusnya kita pakai aja biar orang tahu bener. gitu. Aku dulu pernah kan zaman awal-awal kuliah lah pokoknya aku punya sepatu keren banget. Aku simpen, ternyata aku pindah ke sini, aku buka hancur. Padahal itu sepatu Karena keren tuh. penyimpanannya mungkin. Karena penyimpanannya, karena dulu aku bego. Ya aku serius koleksi gini habis nikah sih. Itu waktu kuliah itu masih asal beli gitu loh. Bisa beli. Nah, sepatunya tuh hancur gitu, crumbling gitu. Dan sepatu keren itu. Apa itu? Tahu Bapesta nggak? Bapistar. Bapesta yang itu versinya Wonder Woman. Yang- Sepatunya dipakai Kanye West itu yang keluarannya Bape. Yang bentuknya kayak Air Force One. Bukan, yang ini kayak Air Max. Pakai Air Max. Nah, Bapesta itu sama es bidang. Hai. Itu Bidang kalau yang high. itu kan kalau sekarang wah harganya tinggi tuh. Tinggi. Aku ada tapi udah jebol. Di kardusnya mana ya, CC? Ada kardusnya kok di sini di balik kamera ini ada kardusnya. Jadi kalau kalian tahu di balik kamera ini tumpukan Nah, itu kardus-kardus. tuh kardusnya tuh yang coklat itu. Kardus-kardus sneakers. Bawahnya putih itu. Jadi di Sepatunya masih di sini- situ tuh. Sepatunya kalau ini rata-rata memang koleksinya Mas Adit sendiri. Cuman kalau kardusnya ini ada campur sama koleksi Istriku sneakersnya juga. istrinya Mas Adit. Terus emang fokusnya ke sneakers aja apa kayak apparel juga main? Kalau apparel tuh apa ya? Aku nggak terlalu banter sih, cuman ya kadang-kadang kayak beli topi. Aku koleksi topi sebenarnya, tapi banyak banget di kamar sih. Itu koleksi topi. Nggak koleksi juga sih, asal beli-beli aja gitu Kak. Kalau kaos itu kadang-kadang kayak kaos bermerek kita tuh mikir kayak kalau kaos kan lama-lama dipakai jelek gitu. Iya. Apalagi kalau aku tuh suka kaos tuh warna putih. Nah, kalau putih kan lama-lama dipakai sejauhnya beladus lah. Iya. Beladus elit ya, jadi eman-eman gitu loh. Berarti tadi mulai serius koleksi itu setelah nikah. Ngebutnya kayak gitu. Ngebutnya, mulai ngebutnya beli Kalau sekarang setelah nikah. anak sekolah udah kayak direm lah, gantian anaknya gitu. Tahun berapa itu? Mulai ngebut, mulai Ngebut setelah nikah. sekitar 2014 kayaknya. 2014. Terus kira-kira ada nggak sih koleksi yang sentimental banget buat Mas Adit? Beberapa sih sentimental banget. Soalnya kalau sekarang aku tuh kalau beli sepatu kalau nggak yang aku sukain itu kayak wasting money gitu loh. Jadi Benar-benar. ada beberapa, misalnya aku lihat ini composite signature playernya si Penny Hardaway. Dia mainnya di Orlando Magic. Ini aku nyari dari zaman aku SMA tahun 2005 ya, 2004 2005 gitu. Dapatnya baru 2015 dan deal banget, soalnya dapatnya di warehouse. Di warehouse nggak laku. Nike Warehouse. Heeh. Nggak laku, aduh. Orang nggak ngerti Sayang sih. Selera aku sekali. emang kayak rada, kalau orang bilang tuh sepatu alien. Ya sih emang unik-unik sih sepatunya Mas Adit nih, yang Converse tadi, terus Palm gitu-gitu. Lalu ini ada lagi sepatu yang wah, aku nyarinya susah banget. Ini Oh iya, yang Air Command Force. Nah, ini sepatunya David Robinson, pemainnya basket juga kan ini? Ah, ah. Sepatu basket juga. Tahun 90-an dia pemainnya San Antonio Spurs, dulu duetnya sama Tim Duncan. Ya, dia lebih senior daripada Tim Duncan sih. Ini aku nyari dari tahun 2014 2015 gitu, dapat Dapatnya? tahun 2018. 2 tahun yang lalu dapatnya. Dan ini second dari Dapatnya nggak tahu yang jual barunya. harganya jauh dari harga baru. Iya. Maksudnya di atas harga baru. Enggak sih. Malah enggak. Enggak, karena ya tau lah kalau aku seleranya emang sepatu-sepatu alien gitu. Jadi kalau sepatu alien tuh nggak kayak Jordan gitu loh. Tau? Oh Kalau iya, Jordan kan iya. dia jualnya Harganya nggak terlalu ya prestis banget ya. ini sentimental buat aku, bukan buat pasaran hype-nya gitu iya, kan. bener-bener. Ini cuma berapa ya? 1,5 apa 1,4 gitu. Still banget, murah banget sih kalau menurutku. Jadi emang sempat sih dulu kayak ngikutin hype, kayak ngikutin anak-anak pada beli Jordan. Waktu itu ya namanya buat prestis doang ya. Kalau buat jalan-jalan, wah Jordannya baru. Ya itu sempet sih kayak gitu, sampai beli yang mahal-mahal. Cuman perlunya sih kalau aku sih ya. Sempat juga berarti. Sempat juga Ada kayak ada beberapa ngikutin Jordan. gitu. Aku punya Jordan 7. Ini termasuk sepatu yang apa ya? Kalau aku sukanya karena dia 90-an banget. Ini Jordan 7 Bordeaux. Iklannya sempat pakai sama Jordan itu main sama Michael Jackson. Jordan 1 juga punya. Jordan 1. Yang Ini Jordan kalau- 1 yang apa nih? Aku lupa namanya. Nah, lihat, ini kita waktu lihat aku beli koleksi-koleksinya. belum hype banget nih. Belum zaman revel-revelan ini. Hmm. Ini aku beli cuman harga retail. retail. Nggak pakai revel, dan di tokonya tuh stoknya banyak. Di mana ini waktu itu belinya? Di Hoops. Jadi waktu ke Bandung kan. Oh, Hoops Bandung. Iseng-iseng doang ke Hoops Bandung gitu kan. Belum ada revel-revelan, berarti masih sekitar tahun berapa Mas? 2018. 2018 2017 apa ya? Anakku masih mau 2 tahun tuh. Dan di toko itu tuh 2 juta apa ya? Iya, ya retailnya kan- 2 komaan lah. Dan waktu itu Jordan 1 tuh ada berapa macam, nggak laku semua. Itu sekarang kan ih apaan Jordan 1 orang dikit-dikit antri.
Iya, sekarang ada rilisan Jordan 1 dikit-dikit antri, dikit-dikit antri. Dulu aku kayak Jordan gitu tuh nyari yang retro, yang pernah dipakai Jordan langsung gitu loh. Oh iya, benar. Jadi kayak kalau Jordan 1 bread, Jordan 4 bread, gitu. 6 infrared gitu. 6 sempat punya. Infrared aku jual. Bread sempet punya? Kalau bread tuh punyanya cuman yang 5 itu masuk bread nggak sih yang hitam? Ada kok. Jordan. Ini kita bongkar beneran, kita bongkar nih. Jordan 3. Nih, ini yang 3. Ini tadi belum Mas, aku nih sebenarnya nggak terlalu hafal Jordan. Itu Jordan 5, itu yang sempat pakai Jordan. Nah ini nih, dulu aku kenal basket pertama kali gara-gara ini. Ini dapat di Bugi tuh. Ini di Bugi. Jordan 13 itu tahun 98. 98 itu pertama kali aku lihat basket di TV pulang sekolah SD. Sekarang kalau kan lagi ngetren nih apa namanya? Yang di Netflix itu The Last Dance. The Last Dance. Itu kan Chicago Bulls tahun 97-98. Nah, waktu itu si Jordan pakai ini. Ini dapat tuh. Gak ada yang suka sih, tapi buat aku ini keren gitu. Keren. Jordan tuh dia nge-build sepatu tuh pasti kalau menurutku ya selalu ada ciri khas dan menurutku keren aja dipakai. Ini dulu pertama kali Jordan masuk Indonesia, mesti kayak di retailin di toko. Ini dapatnya retail Baru. Aku nggak pernah beli yang yang reseller mahal banget gitu. Ya aku mah dulu sempet jual-jual gitu. Saking banyak dapat stok kan. Punya lebih dari satu waktu itu. Jadi aku tuh sering kayak punya kenalan orang toko gitu loh. Terus dia bilang, "Mas, bisa nggak kalau misalnya ada temennya nyari?" Aku sempet jualin berapa ya? 2 apa ya? Ini yang satu aku simpen. Dulu aku punya Jordan 5 tuh ada 2. Ini sama warnanya biru. Hornets apa ya? Pokoknya kayak seragamnya Charlotte Hornets gitu. Tapi aku jual kegedean. Kalau yang ini Jordan 3 kekecilan sih, insolnya aku lepas biar masuk ke ya sering dapat Jordan harga retail, cuman kadang-kadang tuh kekecilan, broken size gitu. Kalau enggak gede banget tuh Jordan 6 infrared tuh pernah dapat ukuran 45. Waduh. Aku jual, aku dapat sepatu. Pokoknya aku kayak barter gitu loh. Oh iya. Dapat bagus sepatu Nike gitu, tapi mungkin nggak ada yang ngerti sih. Ini Air Trainer Victor Cruz. Kalau sekarang sih yang lagi diangkat dia pemain American football. Kalau yang sekarang lagi diangkat tuh OBJ, Odell Beckham Junior. Nah, ini sebelum si OBJ ini sempat dibikinin sama Victor Cruz. Ini ada namanya Cruz ya di sini ya. Ini ada namanya Cruz. Air Trainer Victor Cruz. Jadi aku dulu sempat dapat infrared 6 itu murah banget. Lalu aku tuker ini, aku barter. Yang barter itu kayaknya lagi apa ya, kayak newbie Jordan gitu loh. Lalu ini harganya sekitar 3,5. Jadi aku untung aku dapat infrarednya cuma 1,5 juta. 1,5 juta. Enggak nambah, Mas Adin enggak nambah. Ya aku berarti kan dapat 2 juta berarti kan. Enggak, maksudnya pas tuker tapi Mas Adin enggak ada nambah. Mantap banget, karena menurutku ini sentimental sih ya. Sentimental dan susah juga mungkin ya dicari ya saya. Dan materialnya juga sweat materialnya semua. Nih depan nih sweat, tapi sweatnya tuh halus banget. Belakang pakai juga di bagian sini nih kayak kayak anyaman itu ya, nyaman kayak dianyam gitu, dan warnanya itu full blue gitu. Terus ini memang talinya ini enggak, hasilnya biru, cuman aku jarang biru. pakai biar kayak New York Knicks lah ya. Diganti orange jadi biar kayak New York Knicks biru, biar kayak Spike Lee kan apa-apa harus biru orange. Spike Lee itu sutradara film Hollywood, yaitu kayak big fansnya New York Knicks gitu. Oh, yang kemarin sempat heboh. Dia nggak boleh masuk. Dia nggak boleh masuk kan. Karena dia lewat pintu. Salah masuk pintu itu loh. Nah, itu si Spike Lee, dia sutradara film gitu. Gara-gara Spike Lee juga aku lagi jadi suka sepatu Nike yang trainer. Air Trainer itu kayak sepatu latihan. Dia pakai air bubble gitu. Air bubble. Jadi Spike Lee itu dulu sempat main film, selain sutradara dia juga main film. Judul filmnya Do the Right Things. Nah, itu pokoknya dia satu film itu tuh sneakernya keren. Sneaker klasik sih. Coba dicari kalau misalnya slow gitu. Pasti pada slow sih ini. Jadi buat kalian Do the Right Things. Kalau kalian cari Do the Right Thing. Lalu aku ngumpulin trainer juga kan. Ada nih trainer keren banget. Kalau anak koleksi sneakers zaman sekarang pasti wah keren banget nih. Tapi cuma tahu collab-nya. Ini Air Trainer 1, collab-nya sama, kelihatan nggak logonya? Fragment. Nah, Fragment Design. Dan zaman sekarang sepatu Fragment Design nggak mahal itu. Ini Air Trainer 1. Masih mulus banget menurutku nih. Kalau cuman di bagian sini nih biasa banget karena emang dipakai, Mas. Dipakai nih. Pakai setiap hari. Nggak tiap hari juga sih. Ya sering lah. Dan looknya kayak di sini ada velcro-nya gitu, ada crack-crackannya. Nah, di sini nih emang ciri khas Fragment tuh ya mahal tapi cuma logonya gitu doang. Cuman gini doang ya, bulat di sini nih, Pan. Kalian pasti tahu lah. Ini dapat retail. Dia kayak old stock gitu. Dan sekali lagi kan ini Air Trainer nih ya. Nggak ada yang suka. Orang mainstream nggak ada yang suka. Dapatnya tapi di Nike. Gue dapat di Fast Store doang. di Fast Store.
store di ini storean itu loh. Turan. Heeh. Udah jual Nike. Ada, jadi dia kayak kerjasama sama apa ya namanya, kerjasama sama orang Bandung. Dia tuh kayak jualin kayak streetwear mahal, Supreme gitu. Iya iya. Dia kayak masukin sepatu juga, sepatunya kayak sepatu koleksi tapi kurang hip gitu loh. Hype. Nah ini termasuk dijual di sana. Berarti statusnya baru ya waktu itu ya? Ya kalau belinya pas baru tapi di toko udah lama. Jadi dia kayak di toko Bandung loh, dipindah ke Jogja itu dia jual 2,5, pas aku beli pas diskon 1,5. 1,5 trainer fragment design. Coba. Gara-gara ada logonya ini. Waduh, sekarang ya pasti anak-anak zaman sekarang Ya ngerti sih. gila-gilaan sih harganya kalau udah ada fragment gitu aja. Gitu aja. Apalagi Jordan 1 fragment kok. Waduh. Motor Mio lebih kayaknya. Nggak ngerti aku sekarang kalau ya harga sepatu yang sampai kayak Travis Scott 20 juta gitu. Iya. Kalau buat aku ya buat modal usaha. Benar. Emang prinsipnya Mas Adit nih walaupun koleksi ya statusnya karena udah banyak dan maksudnya sepatunya juga nggak yang biasa. Jadi kayak ada historinya. Terus Mas Adit juga paham historinya ya berarti hitungannya udah kolektor lah. Tapi prinsipnya kayak belinya tuh nggak walaupun harganya mahal dibeli nggak ya Mas? Berarti kan tetap aku tuh retail suka, gitu ya. aku tuh suka banget nyari style Dylan. Lalu kalau bisa tuh kita menebak tren gitu deh. Jadi kayak aku pernah nih dapat sepatu. Ini Air Max 95 Air Max neon 95. OG. Waktu aku beli itu cuman ya dia sampai nawar 4 juta. Sekarang 3 jutaan gitu. Jadi aku waktu beli, waktu istriku hamil anak pertama gitu aku beli ini di toko tuh nggak ada yang ngerti ini kayak di mana tuh? ini beli di ini Nike CCM. Terus sampai di toko CCM, tuh sekarang udah tutup tuh. banyak banget, udah tutup. Ya sekarang pindah ke Hartono. Jadi satu di Hartono gitu kan banyak mau barangnya nggak laku-laku gitu kan. Pas kita 1-2 tahun kemudian kan ya namanya punya kan dipakai kan tiap pakai itu ada yang nawar. Wow. Istriku dapat juga ukurannya dia gitu kan Sama persis. sama persis warnanya persis gini juga tapi ukurannya lebih kecil. Di tempat yang sama. gue dapat di ini di warehouse sale malah. Warehouse Jalan Magelang ya? Iya waktu itu di Waduh. mana tuh Pacific ya. Pacific. 150.000 doang. Gila. Aku pakai kembaran gitu kan ada yang nawar. Karena sekarang Air Max 95 tuh istilahnya jadi tren. Ya kan? semenjak 95 97 Lucu. ya itulah. Ya style-style anak-anak zaman sekarang lah. Sepatu-sepatu dead shoes yang apa ya? Ya. Tebel-tebel gitu. Padahal belinya udah lama ya. 2015. Wow, 2015. Lama banget. Berarti emang kayak Mas Adit nih punya feel kayak sepatu ini keren dan mungkin di beberapa tahun nanti mungkin bakal Banyak yang nyari. banyak yang nyari, bakal hype. gitu. Ini apa namanya? Aku tuh kalau beli sepatu, kalau misalkan aku sering browsing gitu kan, aku pengen ini. Lalu kayak gitu lihat ya langsung beli gitu, nggak perlu harus banyak yang pakai enggak, warnanya norak enggak. Kalau aku suka ya Nah ambil, itu emang ada beberapa orang yang beli kadang takut banyak yang make gitu-gitu. Kalau suka ya udah kalau yang merasa ini keren suka sikat. beli aja. Ini juga nih Air Force One ini yang punya nggak ngerti kali ini sepatu asik. Ini Air Force One. Air Force One yang high ya. Ya, ini juga detailnya tuh ada goldnya. Ini talinya tuh ada kayak besinya gitu. Ini kayak sepatu apa ya namanya? Pokoknya ini keren banget ini. Lifestyle banget. Ini Vectan, nyebutnya apa sih dulu Air Force One apa gitu. Pokoknya ini yang paling keren tuh di sini nih. Kalau sekarang kan lagi keluar nih Air Force One yang dia pakai insole-nya React. Insole-nya React. Nah, jauh sebelum waktu itu tuh dia udah bikinnya kayak gini. Jadi yang React tuh kayak tebel banget. Ini tebel sama yang banget. React sama empuknya. Dan hook banget ini. Nah, ini yang punya dulu nggak ngerti kalau ini sepatunya keren banget. Nah, ini emang teknologinya masih lunar lon, tapi Tebel banget. tebel udah kayak React gitulah. Ini sepatu buat kondangan misalnya. Karena warnanya coklat-coklat. Vectan gitu. Iya. Kerennya itu, ini misalnya kayak detailnya nih. Nah, jahitannya kayak gini nih. Kalau dari dekat kelihatan sih. Mana ada nih Air Force One tiba-tiba ada kayak gini. Ya, ini kayak ada Rumbai-rumbai. rumbai-rumbainya gitu. Kayak sepatu fish film. Nah, lalu ini nih yang keren nih midsole-nya. Midsole. Ini kayak dilapisin kulit dulu gitu, kayak ada lapisannya. Jadi nggak langsung rubber gitu loh. Di midsole-nya ini ada leathernya gitu. Tapi kalau outsole bawahnya tetap sama kayak Air Force One pada umumnya, cuman yang di bagian midsole-nya ini dilapisin gitu. Nah, di belakang sini ada jahitannya, dibikin muter gitu. Keren sih. Ya look-nya lifestyle banget. Pokoknya kalau buat kondangan lah ya orang. Kondangan, ya acara-acara resmi Nah, masuk sih dapat
dapet sih. Oke, Nah, oke. kalau sepatu paling nyaman ini React 87 nih, jelas ya nyaman banget React tuh. Enteng lah ya. Ya jelas enteng. Kalau Enteng. ininya enaknya tuh kayak tidak tape itu. Empuk ya. Ini React sebelum tuh. aku dapat React 87 aku sempet. Oh, iya. Nah ini sepatu paling nyaman yang pernah aku punya. Ya maksudnya sebelum kalah sama React 87 sih. Benar. Ini Spiridon. Kalau sekarang lagi ngetren Stussy Nike. Kolaborasi sama Stussy. Nah dia pakai Spiridon tapi Spiridon 2. Ini ini yang Spiridon 1. Ya, dia pakai Zoom Air. Nah, ini kalau buat jalan yang paling enak Zoom Air soalnya sih. Zoom. Nah, lalu kalah sama React Sekarang 87. ngeluarin React. Dapatnya super steel deal. Super Steel Deal. Nah, jadi ceritanya adikku itu dia kerja di luar negeri gitu kayak magang kampusnya. Lalu mau pulang nih, Mas mau oleh-oleh apa gitu kan. Lalu dia kayak mampir ke toko Nike, warehouse Nike di Jepang gitu. Di Jepang. Di videoin tuh berjalan gitu kan. Lalu pas ini harganya murah banget, 5.000 yen. 650.000 doang. Dengan kurs saat itu ya. Ini bulan Februari. Tahun ini? Februari Berarti kemarin. masih segituan lah harganya. Februari. 600.000. 650 lah sekitar. Sekarang kalau lihat apa ya namanya React 55 aja, ya gak usah ngomong React 55 deh. Renew lah yang paling murah itu berapa sih? 700 aja. Ini lebih murah 87 ini. Sepatu yang bikin kita kalau pakai sepatu tuh pengen beli kaos kaki banyak warna-warni ya. Karena kelihatan. Karena kelihatan. Ini kalau kehujanan airnya masuk. Iya, karena ini tuh bahannya Aku kira kan kayak plastik gitu kan. Tapi apa ya istilahnya itu? Ini tuh bolong-bolong kalau Bolong-bolong. kalian tahu sebenarnya. Jadi airnya mungkin masuk. kalau pas lagi hujan gitu bahaya sih bakal masuk airnya. Lalu ini kalau pakai React 87 ini tipsnya adalah jangan pakai kalau nggak pakai kaos kaki. Ya, Ntar jelek. kelihatan kakimu jari-jari jelek-jelek. Kakinya kelihatan jari-jarinya. Jadi emang wajib pakai kaos kaki. Iya, iya. Yang ini tadi dapatnya steel. Ini steel banget. Jadi ini kayak yang punya dibuang-buang gitu loh. Baru berarti baru ya? Nggak baru juga Nggak sih. baru Jadi yang pemilik pertama menjual ke pemilik kedua, yang kedua jual ke aku. Tapi pemilik pertama kenal. Aku tuh ya ini kan termasuk sepatu yang satu cerita pada pertama lah itu pertama Oh, kali keluar yes. kayak wah kalau ada ini aku ambil gitu. Nah kebetulan yang punya itu sekali lagi yang punya itu tidak mensyukuri sepatunya keren. Banyak emang ada ya ada beberapa orang yang kadang tuh dia nggak tahu kalau ternyata sepatu Keren. itu tuh keren. Jadi yang punya ini sama ini sama. Pemilik pertamanya atau yang pemilik kedua? pertamanya. Jadi dua-duanya ini yang punya ini yang punya Volkstor. Oh, iya. Si Reski itu jual. Ini jual sama manajernya Faster, si Kunto. Udah dijual kan. Lalu Dijual aku sama ngomen kayak kebalik. Yang punya pertama si Kunto. Kunto. Si Kunto dia kan skate banget tuh orangnya. Dapat sepatu ini kayaknya habis trip ke Jepang gitu kayaknya. Dapat di Jepang ya? Kayaknya Jepang. Jadi boxnya itu nggak ada tutupnya gitu. Jadi ini sama-sama namanya apa sih dulu Nike Lab gitu loh. Boxnya itu mewah gitu loh yang udah ditarik jeret. Oh gitu. iya. Dia nggak suka kan dijual sama si Reski yang punya Volkstor gitu. Dia juga nggak suka. Aku ambil. Udah lagi nih sepatu collab yang tidak disadari orang. Orang nggak ngerti ini keren harusnya keren. Tahu merek The 100 nggak? Di 100. Reebok Pump The 100. Nah, ini pump juga. Nah, ini ada di 100 di sini. Buat kalian yang sering ngikutin brand-brand hype sekarang, pasti kalian tahu. Rilisannya udah lama ya, Mas? Oh ya 2013, 2014 kayaknya ya. Oh, udah lama Cuman sih. dapatnya aku baru 2016 gitu. Oh, ini dapatnya second juga ini. Baru. Oh, ini dapatnya baru. Di Kid Store. Itu cakal datang tuh lagi nggak ada kerjaan kan habis cari makan. Biasanya kan aku jalan-jalan tuh sambil cari makan gitu. Udah mampir lihat, wih Reebok Pump ini di 100 nih. Sebenarnya tuh yang aku pengen itu yang waktu rilis ada dua warna, yang hitam biru gini sama yang hijau. Aku pengen yang hijau sebenarnya. Cuman kan ya kapan lagi ya. Nggak pernah lihat yang hijau sih aku. Harganya retail. Aku dapat murah sih tapi nggak tahu aku retailnya berapa. Beli 1,5 apa ya. Setelah aku punya ada yang 21,2. Malah di bawahnya. Tapi ya tahun 2 tahun kemudian Mungkin karena orang juga nggak ngerti kan. nggak ngerti dan nggak sadar mungkin kalau si Reebok ini kolaborasi sama di 100. Jadi mau kebanyakan ada Nike, Reebok lah tadi beberapa ada Reebok, Yang dikit tuh fans. ada fans Aku Golf tuh Band. soalnya fans tuh sakit hati. Jadi aku punya ini kan. Ini Golf Band 2 kalau nggak salah ya. Wah aku tuh makainya eman-eman banget kayak Ya karena bahannya sweat kan. Sweat. Apa ya udah aku bersihin macam-macam warnanya kayak gini. ya, Sejak aku punya Converse berapa tahun aku pakai, harganya cuman berapa? Awet gitu loh. Sedih pokoknya yang gitu lah. ini aja fans ini juga. Syndicate itu. Dikitnya Sendil apa ya? Oh ini ada Asics. Yang bagus yang ini asiknya nih, Undefeated. Ini kayaknya emang kebanyakan Mas Aditi koleksi ini ya. Collab sih. Collabs ya. Dan dulu zaman yang masa kemasan buat hunting sepatu, jadi semua kayak yang collab ambil. dan dapatnya harganya ya termasuk Ini online. steel. Ini enggak, ini steel. Buat waktu itu steel sih. Asics kolaborasi sama Gillette 5. Undefeated. Aku ada lagi tuh Gillette 3 collab.
Keren loh, ini ada Undefeated, ada Ya, di balik situ di ada 100, ya, tadi ada Fragment. Training champ. Ini bahannya sweat, hampir Full sweat. hampir full sweat, biru. Dia keluar hitam, navy, satu lagi putih apa ya? Semua sweat kayak gitu, cuman beda warna doang. Dulu pas mahal-mahalnya asik sini aku belinya. 2016 apa? 16-an lah ya. Asik mulai naik-naiknya tuh. Nah, ini di sini ada selain ada Nike, Jordan, Reebok, terus Converse, ada juga Skechers nih. Kayaknya dari sekian ini cuma ada ini ya Skechers ya, Mas. Cuma punya satu ini ya, Mas? Nah, di sekian banyak ini ada satu Skechers yang ini happening banget ya sekarang. Ini punya ini tuh yang nanya orang banyak banget nanya, Mas dapat di mana ini? Mas dari mana? Ini dapatnya awal-awal dia booming. Yang dapat awal-awal tuh istriku malah dia cuma dapat 400.000 apa ya? 400. Iya, jadi dapat iseng-iseng gitu kan, buka Instagram orang jualan buangan PlayStation, udah diskon kan, belum waktu itu belum banyak yang nyari kan. Iya, benar. Dapat 400.000. Ini lagi yang leopard itu. Kalau ini dapatnya di Kalau nggak tahun kemarin apa tahun kemarinnya lagi gitu. Ya harga toko. Di toko juga belinya. Skechers-nya. Ya karena sekarang udah lumayan banyak sih di Skechers. Skechers di Asus kalau kalian tahu. Nah, ini tapi emang enteng sih. Berapa ini? Aku lupa. 800 ya? apa ya? Jadi nggak sampai sejuta, ini menurutku murah dan Worth it enteng lah, karena Skechers tuh aku sukanya dia empuk dan enteng. Itu zaman SMP itu kan ngetren Britney Spears, Christina Aguilera, Britney Spears. Nah itu ya sepatunya ini 90-an banget lah. Tahun 90-an itu sepatu skate juga bentuknya kayak gini. Oh ya, sepatu-sepatu Nah, gede kalau gini ya. misalnya lihat apa ya DC Shoe, dia kan ngeluarin artikel-artikel klasiknya tuh. Bentuknya kayak gini-gini juga. Kalau buat jalan enak lah ini. Soalnya tuh lebih tinggi. Aku suka sepatu yang tinggi-tinggi, jadi biar kelihatan buat tinggi. nambah tinggi. Jadi Air Force One tuh tinggi banget itu. Insole-nya aja segini dan samping kelihatan nih. Jadi tingginya udah segini. Dan aku juga tadi kesini pakai Air Force One tuh juga lumayan tinggi sih. Wah, aku juga tuh Air Force One punya. Sepatu apapun keadaannya bingung mau pakai apa, pakai Air Force One. Iya, Air Force One putih semua tuh, atasnya diapa-apain juga. Nggak masalah. Nggak Apa masalah. matching gitu loh. Man, ini masih putih nih soalnya, midsole-nya. Punya Udah aku kuning ini, udah. Itu lebih kuning, Mas. Kalau itu aku tuh kemarin sempat awal-awal udah nggak mau pakai, Mas. Karena wah, kuning banget. Tapi setelah lihat Wah, keren kan? jadi Yellow itu keren. jadi tuh. vintage sih, jadi Vintage-nya di vintage. situ. Jadi kalau kalian tahu sepatu-sepatunya Mr. Sabotage tuh, Mas. Iya. Nah, Mr. kayak Mark Ong. Solnya tuh sol nguning, sengaja nguning kayak AJ1 Dia tuh sama Sabotage di aneh-aneh tapi solnya tuh kuning gitu. Dia tuh kadang-kadang dibikin juga. Jadi kalau orang punya sepatu ini ya, yellowing diputihin, dia malah di yellowing. Si Mark Ong yang punya Sabotage itu tuh dia emang hidupnya buat custom sepatu. Jadi kayak proses-proses kayak gitu tuh udah ini dibikin yellowing bisa gitu. Awalnya malas pakai karena yellowing, yellowing. Tapi setelah tak lihat-lihat, makin kesini wah vintage juga nih kalau dipakai. Aku sempet tahun berapa ya, 2017 atau 2016 gitu, koleksinya tuh nyari Air Force One, ngumpulin Air Force One nih, coklat ini, aku punya yang merah. Lu punya yang aneh-aneh kayak gini nih, Air Force One ini Air Force One nih. Oh iya, ini Air Force Tinggi One banget, yang makainya ribet. Tinggi banget lah. Aku tarik. Looknya military banget lah ya. Militer banget. Katanya ini tuh kalau ininya nggak bisa kebakar apa ya? Jadi kayak bahan militer itu loh namanya Kevlar. Katanya sih. Tapi ya keren sepatu sih. dibakar juga. Aduh, eman-eman. Ini nggak pernah aku pakai ini. Aku pernah lihat diskon sampai 70%. Ini sempat ada yang jual 800 doang. Belinya berapa waktu itu? Aku beli nggak diskon ini, 28. Retailnya. Iya, retailnya 28. Ini beli di ODD online gitu kan. Mas, look kayak gini cocok buat kayak style-style tagwear gitu, Mas. Tagwear. Jadi tagwear naik gunung. tinggi. Pokoknya pakai rompi-rompi, pakai Iya. masker, pokoknya itu pada Celananya dimasukin ke dalam sepatu karena sepatunya kan tinggi. Oke, terakhir nih, masih ada wishlist sneakers yang masih pengen dibeli kayak wah, aku masih belum punya ini nih, masih nyari ini. sih. Apa tuh? Ada beberapa yang Nike ACG, namanya Airmo Web. Nike Stussy yang baru itu. Pengen itu. Nike itu sih yang bayang kayak ini tadi ya. Sama mungkin pengen beli dang yang tinggi lagi gitu. Nike dan Aku sempat dapat kemarin murah banget 800 sampai 1,5 berapa sih lupa. oke. Ya itulah pokoknya. Kalau ada yang punya mungkin bisa tawarin ke Mas Adit kalau yang mau dijual atau mungkin di sini ada yang mau dijual juga. Ada sih beberapa tapi itu nanti apa kalian ya, bisa beberapa Reebok sih. tanya-tanya Reebok tuh, Puma Mas gitu. Adit. Ini ada. Jogja ataupun di luar Jogja. Tawar aja kalau nggak kepake. Nah itu oke gitu aja sih Mas, ngobrol-ngobrol kita tentang koleksinya. Mungkin nanti next kita bisa bikin lagi video yang mungkin lebih detail lagi, ngebahas sepatu apa, dibahas lebih detailnya, lebih lengkapnya. Mungkin Reebok Pump semua kita bahas pump semua. Gitu aja buat kalian semua yang suka video ini, kalian bisa like dan yang pasti kalian komen kalian pengen aku bikin video apa lagi, ngobrol-ngobrol apa lagi, nge-review apa lagi. Sekalian pengen aku mungkin ada
yang pengen kalian tanyain tentang sepatu-sepatu ini, kalian bisa tulis juga di komen. Nah, tadi buat yang pengen nawarin sepatunya yang mungkin ada di wishlistnya Mas Adit, kalian bisa tulis di komen juga. Atau mungkin kalian bisa tanya-tanya ke Mas Adit. Instagramnya apa, Mas? Papahnya _ Reci. Mungkin kalau kalian tertarik sama sepatunya yang di sini, kalau mungkin dijual sama Mas Adit, kalian bisa tanya-tanya, langsung DM aja. Dan jangan lupa subscribe, dan sorry kalau kita ada salah-salah kata, mungkin ada salah jelasin juga, kalian juga bisa bantu jelasin juga di komen. See you di video selanjutnya. Aku Nizar, Adit. see you.